Gunakan Edge Domain dari Moz Domain untuk meranking lebih mudah. Selamat datang kembali di channel Blog Tips, masih bersama gue Indra Kusuma. Hari ini kita mau ngomongin soal apa? Di kolom komentar channel YouTube gue banyak banget pertanyaan tentang proxy. Bang, bagaimana cara ngedapatin proxy? Bang, beli di mana proxinya? Bang, rekomendasi proxinya kayak gimana sih, Bang? Padahal kan sebenarnya gampang banget ya guys. Lu tinggal ke Google, ketik aja proxy premium, karena kita mau buat beli kan. Tinggal klik enter. Nah, yang pasang iklan ini juga sebenarnya udah bisa lu beli. Itu ada only $1 for 1 GB. Nice, harga juga lebih murah. Oke, gampang. Nah, gue ngerti sebagian besar dari teman-teman yang nanya ini, kalau gue bang, gue nggak masalah soal gue ngebelinya, tapi maksud gue belinya yang mana? Karena di dalam setiap kali penjualan ini rata-rata itu jenis proxy-nya ada 4 jenis tuh rata-rata ya. Kita coba cek kayak gini: residential, ISP, data center, dan mobile. Yang mana yang harus gue beli? Nah, itu kebanyakan pertanyaan dari teman-teman tuh, terutama yang pada beli gini. Biasanya tuh main traffic kan, buat AdSense dan segala macam jenisnya tuh, bla bla bla, termasuk juga buat YouTube. Nah, diperhatikan untuk yang residensial itu artinya alamat IP yang dipinjam dari perangkat rumah lu seperti laptop, HP, atau WiFi, bukan dari server data center ya IP-nya. Jadi kalau lu pakai residential proxy, aktivitas online lu akan terlihat seolah-olah datang dari pengguna internet rumahan, bukan datang dari bot. Oke, kegunaannya proxy residential itu bisa dipakai buat scraping data biar nggak cepat kena blokir. Buat ngejalanin kayak bot-bot kayak gitu itu termasuk ya. Terus buka website atau platform yang sering kena detect. Misalnya e-commerce, terutama e-commerce luar ya. Kalau kita IP-nya begitu-begitu aja tuh, atau IP-nya udah terdeteksi tuh, kita udah nggak bisa masuk tuh, kena blokir kan. Termasuk juga ini sosial media. Terus biasanya juga digunakan untuk ngecek hasil SEO atau iklan dari lokasi tertentu. Ya, lu udah ngerti lah maksudnya kalau pakai proxy residential ini biasa umumnya banyak dipakai sama pemain FB Ads. Oke. Kalau nggak pemain AdSense, ya bukan jualan online lah misal, atau jualan online ya misal multi akun supaya aman. Itu yang pertama. Yang kedua, yang proxy ISP, bisa lu lihat yang ini. Yang ini proxy ISP, ini harganya 2,40 per proxy ya. Wah, lumayan. Proxy ISP itu gabungan antara proxy data center sama proxy residential. IP-nya itu didaftarkan resmi ke ISP, jadi statusnya mirip kayak IP rumahan asli, tapi fisiknya jalan di server data center yang tadi nomor 3. Jadi lebih stabil, cepat, dan jarang mati. Oke, ciri khasnya itu gampang banget, lebih cepat dibanding proxy residential. Kalau untuk soal speed dia lebih cepat yang ISP ini. Terus lebih stabil, nggak sering gonta-ganti IP. Kalau yang tadi yang di residential itu diganti-ganti tuh. Kalau lu misalnya pakai bot, baru lu masukin buka satu website, langsung kalau residential ya langsung ganti lagi kalau lu buka website yang lainnya. Nah, kalau yang proxy ISP ini enggak. Dia selama lu nggak off-kan modem ya, selama lu nge-off-kan proxy-nya, IP yang muncul ya cuman itu aja. Sama seperti sekarang ISP, kalau kita pakai ini IP yang sekarang ISP lu pakai nih, kalau modemnya nggak lu off-in, IP-nya kan itu terus tuh. Tapi begitu kalau kita off-in modemnya, terus kita nyalakan lagi, mesin di restart, IP-nya pasti sudah berbeda. Nah, begitu juga dengan proxy ISP ini sama persis seperti itu. Oke. Terlihat legit di mata website karena IP-nya punya label ISP bukan data center. Ini terutama kalau lu sering-sering login ke web-web yang emang membutuhkan data pribadi, maka proxy ISP ini penting banget. Terutama untuk luar negeri ya, cocok buat long term session kayak manage banyak akun sosial media, boleh. Automation atau e-commerce, misalnya gini, gue mau bikin akun Facebook di Amerika, maka yang gue pakai proxy-nya itu bukan yang tadi, yang residential, tapi yang gue pakai yang ini, yang ISP. Karena kalau IP lu berubah-berubah, kalau lu bikin akun Facebook pasti kena blokir, right?
Kalau lu bikin YouTube juga sama. Gue mau bikin YouTube Amerika nih, ya sama. Berarti lu pakai proxy-nya ISP, bukan yang residensial. Gue mau jalanin ini nih, mau jalanin buat gue biar gue dapat iklan banyak gitu. Gue mau datangin traffic banyak, biar AdSense gue banyak, penghasilannya biar gede gitu. Yang lu pakai residensial, karena setiap kali perubahan website, setiap kali perubahan klik, IP-nya berubah. Nanti kita akan contohin ya soal itu. Alright, yang berikutnya yang nomor 3 itu data center. Proxy data center ini adalah proxy yang IP-nya berasal dari server data center, misalnya Amazon, Google, Cloud, DigitalOcean, dan lain-lain, bukan dari ISP rumahan atau perangkatnya TMS yang dibikin lah nama lah kan. Ciri-cirinya itu gampang banget, cepet banget karena jalannya di server, murah dibanding proxy residensial atau ISP. Kalau untuk segi harga lebih murah ya data center. IP biasanya dalam jumlah besar dan gampang diganti. Sama seperti residensial, dia IP-nya juga berubah-berubah dalam waktu yang cepat. Cuman dia lebih terlihat kurang natural. Kalau soal natural, soal alami, residensial lebih alami. Tapi harganya lumayan. Kalau lu pengen juga IP-nya gonta-ganti tapi harganya lebih murah, lu pakai yang ini, data center. Tapi kualitasnya dia nggak kelihatan natural. Jadi lu gampang kedeteksi juga. Oke, jadi tinggal lu pilih aja. Kalau gue pakai untuk buat traffic, kalau selama buat traffic yang lu pakai tidak untuk ada AdSense-nya di situ, cuma hanya untuk membantu naikin ranking, boleh pakai ini. Artinya lebih murah meriah kan. Nanti kita coba praktekin ya. Karena ini yang proxy data center ini lebih banyak juga dipakai untuk scraping, automasi, terus aktivitas yang butuh banyak IP sekaligus. Seperti tadi, bahasa halusnya, bahasa kasarnya ngebot. Cocok buat yang lebih mementingkan kecepatan dan harga murah, bukan penyamaran 100%. Jadi hasilnya pasti lu gak mudah kedeteksi ya. Tapi kalau untuk misalnya buat untuk ngeviralin status di Facebook boleh-boleh aja, di Twitter boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk di YouTube karena dia ada AdSense, jangan dipakai ini. Yang proxy data center, mau lu beli dari merek manapun juga, kalau dia di situ jualnya proxy data center, jangan dipakai. Yang lu pakai kalau misalnya untuk YouTube atau untuk AdSense, lu pakainya yang tadi residential. Oke. Yang nomor 4 itu yang mobile. Ini yang paling mantep, tapi ini juga harganya paling wow. Nah, proxy mobile ini proxy yang memakai alamat IP dari jaringan seluler 3G, 4G, 5G yang diberikan oleh operator telekomunikasi. Kalau kita pakai Indonesia, kita pasti Telkomsel, XL, Indosat, dan segala macam model-model kayak gitu. Jadi kalau pakai proxy mobile, aktivitas online kita itu terlihat seolah-olah datang dari handphone. Terus sering pakai IP share, dipakai banyak user dalam satu tower BTS, sangat susah dideteksi atau diblokir, karena kalau di IP-nya diblok, maka yang bisa kena blokir itu satu BTS-nya. Ini yang menyebabkan web-web yang gede-gede itu nggak berani ngeblokir proxy datangnya dari mobile. Begitu dia berani ngeblokir, maka satu BTS-nya kena. Ini satu BTS sih, kalau lu bilang apa sih BTS itu loh? Itu loh yang tiang-tiang itu, tiang-tiang mobile itu bisa dekat-dekat rumah itu ada tuh kan, yang tinggi itu. Nah, kalau itu diblokir misalnya sama Google, maka satu wilayah di situ tuh, satu area itu misalnya satu kelurahan atau satu kecamatan, dia nggak akan bisa masuk, dia nggak akan bisa buka Google. Dan Google nggak mungkin ngelakuin itu, kerugian besar. Makanya kalau buat main nakal, paling bagus pakai ini. Oke, cuma dia lebih mahal dibandingkan data center ataupun dari residensial, lebih mahal ini karena resource terbatas dan tingkat keamanannya tinggi. Biasanya dipakai kalau mau bikin atau manage akun sosial media, biasanya buat yang jasa-jasa SEO atau jasa-jasa manage digital marketing tuh mereka pakai proxy mobile. Makanya harganya kok mahal, karena dipakai proxy mobile, guys. Proxy mobile yang di sini nih, kalau kita lihat ini, kalau gue pakai sekarang misalnya $30, hanya dalam hitungan berapa jam sih itu udah habis, itu harus isi lagi, recharge lagi. Duitnya kenceng banget kalau lu mau pakai ini. Jadi kalau dana lu terbatas, jangan pakai ini, karena ke proxy mobile ini juga selain emang buat
mau manage sosial media, bisa juga dipakai buat iklan. Oke, terus habis itu scraping data sensitif yang butuh penyamaran. Terus juga bisa dipakai juga untuk deteksi bot, bla bla bla. Sekarang kalau gitu yang mau kita coba yang paling murah aja harganya di sini, data center. Kita klik buy now aja ya. Data center nanti kita akan gunakan untuk dipakai di bot traffic di video berikutnya. Sekarang kita coba lihat bagaimana sih cara belinya. Yang pertama pasti lo klik ini aja, advance dulu kan. Nah, lo bisa isi, bisa menggunakan credit card, lo bisa menggunakan crypto, Google Pay atau Alipay. Google Pay, Alipay ini kan lo bisa nih, PayPal juga bisa. Ya toh PayPal juga udah banyak banget jasanya kan. Seperti yang kemarin gue kasih lihat, bisa lo pakai Payor juga bisa untuk bayarin. Tinggal lo bayar ke Payor berapa. Atau kalau misalnya lo punya crypto bisa pakai ini. Kan kebanyakan teman-teman juga nggak pakai ini, nggak pakai kartu kredit. Oke, tinggal lo misalnya isi aja $30, bla bla bla, habis itu tinggal klik deposit. Oke, simple tak? Kita langsung praktekin buy now yang data center, like that. Kayak gini nih, random. Nah, lokasi lu bisa pilih nih, mau pilih negara mana. Misalnya gue pilih Indonesia gitu ya, ada Indonesia. Less than 50 proxy available. Dia menyediakan 50 proxy, kurang dari 50 proxy kalau lu mau pakai data center. Termasuk juga di bagian residensial juga untuk Indonesia-nya ada di residensial tuh ada, bisa lu pilih. Oke, bisa kita pilih random aja, number of proxy-nya berapa, mau 10 atau mau 5 boleh. Add another country boleh, kalau lu mau bla 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 seperti ini, random location bla bla. Habis itu tinggal klik aja, klik continue buy. Add extra requirement, apa sih wait extra requirement, nggak usah bla 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 karena itu ada fee-nya, ada pembayaran. Kita langsung klik aja continue. Kita bayar menggunakan ini balance. Complete order like that. Nah, nanti tinggal di bagian sini hostnya aja. Di bagian hostnya lu mau kayak model kayak gimana, disesuaikan ya guys. Oke, tinggal lu pilih aja. Nanti tinggal di bagian sini, di bagian hostnya disesuaikan aja dengan model tools yang lu pakai, misalnya kayak GSA ataupun juga kayak Awesome. Tinggal diperhatikan di bagian sini, lu pilih sesuai, dicek aja. Untuk portnya juga nanti lu juga bisa pilih yang mana port yang mau pakai. Untuk protokolnya bisa lu pakai shock atau bisa juga pakai HTTP aja. Kalau gue sih pakai HTTP aja. Habis itu nanti tinggal di atas kita copy listnya aja, kita masukkan. Nanti dilihat di video berikutnya ya. Kalau begitu gue cukupin materi gue sampai sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.